Baik, sudah menampilkan error ya, ada 20% di sini. Kita coba refresh. Yang menampilkan 117, kita refresh lagi, 118, kita refresh lagi, 116. Oke ya. Baik, dia sudah tidak menampilkan error ya di sini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjalankan aplikasi PHP di VirtualBox yang saya miliki. Saya sudah mempunyai yang namanya VirtualBox dan saya sudah membuat salah satu server di sana dengan alamat yakni adalah 192.168.56.116. Di dalam server tersebut sudah saya buatkan sebuah aplikasi sederhana yakni adalah aplikasi perulangan di mana dia akan melakukan perulangan sampai dengan 1 juta dan akan dijumlahkan dari perulangan tersebut dan juga akan menampilkan alamat IP dari aplikasi tersebut berasal. Kalau misalnya kita akses dengan menggunakan yang namanya browser, dia akan menampilkan yakni adalah jumlahnya dan juga akan menampilkan yakni adalah alamat di mana aplikasi tersebut berasal. Dan nantinya kita akan coba menggunakan yang namanya Apache JMeter. Teman-teman kalau misalnya belum punya Apache JMeter dan akan mencoba aplikasinya, silahkan download saja di bagian binaries ini. Klik saja, dia akan melakukan download, kemudian silahkan diekstrak. Dan ini misalnya adalah aplikasi Apache JMeter yang saya punya. Setelah saya ekstrak, dia akan membuat sebuah folder namanya adalah Apache JMeter. Double klik saja. Kemudian di dalamnya ada sebuah folder namanya adalah bin. Double klik juga. Kemudian kita lihat di sana ada yakni adalah namanya file Apache JMeter. Double klik saja. Baik, dia akan menampilkan tampilan dari Apache JMeter. Kalau misalnya kita akan menjalankan skenario kita coba saja. Dia sudah membuat defaultnya, yakni adalah test plan. Kita klik kanan saja, kemudian klik di bagian add, klik di bagian treat users, kemudian klik di bagian treat group. Oke, kemudian kita coba biarkan saja, yakni adalah 1, kemudian 1, kemudian 1 ya. Kalau misalnya sudah, kita klik kanan lagi di bagian treat group ini, kita klik bagian add, kemudian kita pilih bagian sampler, pilih juga di urutan kedua dari atas, yakni adalah HTTP request. Kita klik saja. Baik, kemudian di sini kita masukkan, yakni adalah alamat dari web yang akan kita coba. Untuk protokolnya kita kosongkan karena defaultnya adalah HTTP. Kemudian di sini tinggal kita masukkan, yakni adalah alamat IP dari website ataupun aplikasi di mana kita meletakkan aplikasi kita tadi. Kita letakkan di 192, 168, kemudian 56, kemudian 116. Oke, kemudian kalau misalnya sudah, kita klik kanan lagi di bagian HTTP request, klik bagian add, kemudian klik bagian listener, kemudian klik di bagian aggregate report ya. Klik kiri saja. Baik, kemudian kita coba langsung jalankan saja. Kita klik di bagian atas ini ada tombol start, kita klik saja. Kita klik yes kalau misalnya belum di save. Kita save. Baik, dia sudah menjalankan ya, tidak ada error. Kalau misalnya kita tingkatkan ya, tadi kita menampilkan ya ini adalah jumlahnya 1, misalnya ini kita tingkatkan menjadi 100. Kemudian loop count-nya kita naikkan menjadi 2. Kemudian kita coba jalankan lagi. Ini kita hilangkan dengan menggunakan tanda hapus ini, clear all ini. Kemudian kita coba jalankan lagi. Kita tadi menggunakan ya ini adalah parameter 100, kemudian kita loop sejumlah 2. Kita coba jalankan. Kita klik di tombol start. Kemudian kita lihat di bagian aggregate report. Ya, dia masih berjalan. Baik, tidak ada error ya. Sekarang kita tingkatkan ya, dari bagian treat group ini, kita tadi masukkan yakni adalah 100, langsung kita masukkan misalnya adalah 300. Kita clear all untuk yang reportnya sebelumnya. Oke, kemudian kita klik di bagian aggregate report. Kemudian kita coba jalankan lagi, kita coba lihat. Baik, dia sudah mulai prosesnya, kita tunggu dulu apakah dia menampilkan error ataukah tidak. Baik, sudah menampilkan error ya, ada 20% di sini. Jadi akan menampilkan yakni adalah errornya 6%. Nah, kita akan jalankan skenario berikutnya, di mana sebelumnya dia menjalankan aplikasi langsung dari user, maka kita akan buat di tengahnya ini adalah yang namanya load balancer. Kita akan menggunakan yang namanya HA proxy nantinya, dan kita akan membuat sebuah server dengan alamat belakangnya adalah 115, dan dia akan menjalankan berikutnya, yakni adalah pembagian beban aplikasi ke dua aplikasi di sini, dan nanti bisa kita tambahkan sesuai dengan keinginan yang kita mau ya. Dalam contoh ini kita akan menggunakan dua server lagi, yakni adalah 116 yang tadi kita langsung jalankan, dan kita akan tambahkan satu server lagi yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi, yang akan digunakan untuk membagi beban aplikasi. Kita langsung saja buka, yakni adalah VirtualBox yang kita miliki.
Ini adalah alamat dari server yang kita punya tadi. Kita akan buat satu server lagi, kita clone saja. Ini coba kita close dulu. Kita clone satu aplikasi lagi dari web server 1 ini, clone. Kemudian kita berikan nama, misalnya adalah Ubuntu Web Server 2. Kemudian kita klik di bagian generate new MAC address. Kemudian klik bagian next. Kemudian kita pilih di bagian full clone. Kita clone saja. Baik, web server 2 sudah jadi, tadi kita buat. Coba kita langsung jalankan. Untuk web server 1 kita juga jalankan. Kita coba masuk dulu ke web server 1 ini. Kita login, kita cek IP-nya dengan menggunakan yang namanya terminal. Ketikkan saja terminal. Kita tuliskan di sini yakni adalah ifconfig. Maka IP-nya adalah 56116. Sekarang kita coba di bagian web server 2. Kita login dulu, kita buka yang namanya terminal, kita ketikkan sama, yakni adalah ifconfig, enter, maka dia akan mempunyai IP, yakni adalah 117. Nah, selanjutnya kita akan buat, yakni adalah load balancer di sini. Saya sudah menyiapkan satu buah server, saya klik start, kita login dulu, kita cek IP-nya, masukkan dengan menggunakan terminal, pilih terminal, kemudian kita tuliskan di sini adalah ifconfig, enter. Dia mempunyai IP yakni adalah 56115. 56115 akan kita gunakan sebagai load balancer, kemudian kita punya dua server aplikasi, web server 1 dan juga web server 2, di mana web server 1 beralamatkan di IP 116, kemudian web server 2 dialamatkan 117. Kita sudah dapatkan tadi, yakni adalah load balancer, IP belakangnya adalah 115, kemudian web aplikasi yang pertama, yakni adalah 116 belakangnya, kemudian web aplikasi yang kedua, IP-nya adalah 117. Sekarang kita akan menginstal yang namanya HA proxy kita di IP 115. Kita buka tutorialnya, ini adalah tutorial yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan instalasi dari yang namanya HA proxy. Kita scroll ke bawah, ya, kemudian kita lihat bagaimana cara dia melakukan instalasi dari yang namanya HA proxy. Kita akan install dia dengan menggunakan yang namanya terminal. Kita remote saja dari command prompt yang kita miliki ini. Kita buka dulu, ya, ini adalah terminal yang kita punya. Ketikkan di sini adalah cmd, kemudian klik saja di bagian open. Kita lakukan dengan menggunakan yang namanya SSH. Kalau misalnya kita pakai yang Windows 10 biasanya sudah bisa dijalankan ya dengan menggunakan yang namanya SSH. Kemudian usernya adalah Ubuntu. Kemudian alamat dari servernya adalah di 192.168.56.115. Kita masukkan di sini 192.168.56.115. Kemudian kita klik enter saja. Kita masukkan untuk passwordnya. Enter, dia sudah masuk ke alamat dari load balancer yang akan kita install nantinya. Kemudian kita masuk ke root, masukkan saja sudo su, kemudian masukkan dari root kita passwordnya, enter. Oke, dia sudah masuk ke root. Kemudian kita akan install yang namanya HA proxy di sini. Kita buka dulu tutorialnya. Yang pertama kita add dulu repositorinya, Ctrl C saja, kemudian kita letakkan di sini. Kita klik enter lagi. Baik, kita lanjutkan lagi, ini adalah apt-get update, Ctrl C. Letakkan di sini, enter. Oke, selanjutnya kita install yang namanya HA proxy. Kita blok saja, Ctrl C, kemudian kita letakkan di terminal kita, Ctrl V saja di sini atau klik kanan. Kemudian kita klik enter lagi. Pilih yes. Tuliskan saja, yakni adalah huruf Y, kemudian kita klik enter lagi. Kemudian kita lihat di sini untuk melakukan editing dari konfigurasi HA proxy, kita blok saja, Ctrl C. Kemudian kita letakkan di sini. Di terminal kita, klik kanan. Kita gunakan editor yang biasa kita gunakan di terminal. Misalnya biasanya pakai nano, kita pakai saja, yakni adalah nano. Kemudian kita klik enter. Jadi dia akan menampilkan konfigurasi di bagian haproxy.jfg. Kita lihat lagi untuk dokumentasinya. Yang perlu kita ubah di sini, kalau misalnya ini belum begitu paham, kita lewati saja. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya, di sini kita perlu menambahkan, yakni adalah HA proxy listener. Kita blok ya. Di bagian ini kita blok, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di konfigurasi dari HA proxy CFG, kita letakkan saja di bagian bawah sini. Kita klik kanan saja, maka dia akan menambahkan untuk alamatnya. Kemudian yang perlu kita ubah di sini adalah di bagian bin ini. Kita masukkan alamat dari HA proxy kita tadi. Tadi kita masukkan dengan alamat 192.168.56, kemudian IP terakhirnya adalah 115. Kalau misalnya belum punya port, ya, portnya bisa diisi kosong saja. Kita hilangkan saja. Kemudian kita enter. Kita lihat lagi untuk dokumentasinya. Baik, berikutnya kita akan menambahkan ini untuk di bagian backend web servernya. Kita blok ya.
sampai dengan bagian atas ini, Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian bawah sini, klik kanan saja. Oke. Kita atur di sini untuk web servernya, misalnya kita berikan nama, yakni adalah server 1, di mana server 1 tadi kita berikan alamat di 192.168.56.116. Kemudian lanjut kita tambahkan di sini server lagi, kemudian server 2 misalnya, kita berikan alamat 192.168.56.117. Nah, nanti kalau misalnya kita punya server yang lebih misalnya, kita cuma masukkan dua di sini, server 1 dan server 2. Kalau misalnya kita punya server tambahan, kita tinggal list di sini. Misalnya ada server 3, tinggal dimasukkan IP-nya. Nah, selanjutnya kita akan edit dulu di sini. Kita masukkan tadi adalah backend nodes ya. Kita ubah namanya dari default backend my web server ini kita hilangkan. Kemudian kita ganti dengan yang namanya nodes. Kemudian kita lihat lagi apa yang perlu kita lakukan di sini. Oke, untuk statistik bisa dimasukkan, bisa tidak. Kita scroll, apa yang perlu kita lakukan di sini? Kelihatannya sudah. Kita Ctrl O saja, karena saya menggunakan yang namanya nano. Ctrl O, kita klik Enter, kemudian kita klik Ctrl X. Kalau misalnya sudah, kita lihat lagi. Kita perlu melakukan enable dari konfigurasi kita tadi. Kita blok ini, Ctrl C, kita letakkan di sini. Klik kanan saja. Kemudian kita klik Enter. Ada error di sini bahwa dia menampilkan yakni adalah 192.168.56.115. Kelihatannya perlu kita masukkan portnya. Kita edit lagi. Kita lihat di bagian bawah. Di sini kita perlu masukkan portnya ya. Masukkan portnya yakni adalah 80. Kita ulangi, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian kita coba ulangi lagi, jalankan yang namanya enable konfigurasi kita. Kita blok, Ctrl C. Kemudian kita letakkan di sini, klik kanan saja. Kemudian kita klik Enter. Baik, dia sudah menampilkan konfigurasi file is valid ya. Kita coba lagi dilihat di sini, kita perlu restart dulu yang namanya HA proxy kita. Kita blok, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Kita klik kanan saja. Kemudian kita klik Enter. Baik, dia sudah melakukan restart dari yang namanya HA proxy kita. Kita coba lihat dulu ya, dia diagram kita. Tadi kita sudah punya, yakni adalah alamat aplikasi di 56116. Kita buka di sini alamatnya, kita refresh. Maka dia akan menampilkan data seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita tadi membuat sebuah server lagi di alamat 192.168.56.117, kita buka juga di bagian browser kita ketikkan 192.168.56.117, kita klik Enter. Maka dia akan menampilkan data yang sama antara 116 dengan 117. Yang berbeda adalah alamat IP di belakangnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita akan membuka yang namanya load balancer kita tadi, dia punya alamat di 192.168.56.115, kemudian kita klik Enter, maka dia akan menampilkan data yang didapatkan dari 116. Misalnya kita refresh lagi, maka dia akan mendapatkan data dari yang namanya 117. Sehingga nantinya user akan melakukan akses ke 115 dan 115 ini akan melakukan pembagian beban ke 116 ataupun ke 117. Sekarang kita akan melakukan akses ke IP dari load balancer kita. Kita tadi punya load balancer dengan IP yakni adalah 115. Ini kita clear dulu. Kemudian kita coba jalankan dengan menggunakan yakni adalah thread yang sama 300, kemudian kita jalankan sebanyak 2 kali. Kita coba lihat reportnya, kita klik saja di bagian start ini. Baik, kita lihat di sini masih ada error ya, jadi masih menampilkan 1,5% dari error yang terjadi, di mana dari 100 tampilan dia akan menampilkan 1 error. Misalnya kita buat satu server lagi. Kita buat dengan menggunakan yang namanya VirtualBox kita. Kita buka dulu VirtualBox yang kita miliki. Kemudian kita akan clone dari web server 1. Ini kita matikan dulu saja. Power off. Oke. Kemudian kita clone. Kita berikan nama, yakni adalah web server 3. Kemudian kita klik di bagian MAC address policy. Kita pilih yakni adalah generate new MAC address. Kita klik next. Kemudian kita pilih bagian full clone. Kita klik tombol clone. Baik, web server 3 sudah ready. Kita coba start dulu. Kita masukkan passwordnya. Kita coba lihat IP-nya. Kita masuk ke terminal dulu. Klik terminal.
Ketikkan di sini if config, klik enter. Dia punya IP ya, ini adalah 118. Coba kita akses di sini. 192.168.56.118. Klik enter. Maka dia akan menampilkan data dari server yang kita punya. Sekarang tinggal kita masukkan data dari 192.168.56.118 ini di list dari HA proxy yang kita punya. Kita masuk lagi ke bagian terminal. Kemudian kita atur di sini ke alamat sudo nano etc haproxy.cfg. Kita klik enter, kita scroll ke bawah, kemudian kita tambahkan di sini server. Kita masukkan misalnya server 3, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.56.118, Ctrl O, enter, Ctrl X. Sekarang coba kita ulangi. Kita masukkan HA proxy main c f etc haproxy.cfg. Ini adalah digunakan untuk melakukan pengaturan enable dari konfigurasi yang kita lakukan. Klik enter saja. Kemudian kita coba restart untuk HA proxy kita. Klik enter lagi. Baik, untuk HA proxy sudah di restart. Sekarang kita coba jalankan lagi dari yang namanya Apache JMeter kita. Ini kita hilangkan dulu, kita clear all. Tadi masih menampilkan ya, ini adalah 1,50 ya. Ini kita clear all, tapi sebelumnya kita pastikan dulu ketika kita menjalankan yang namanya 192.168.56.115, ya ini adalah load balancernya, dia akan menampilkan juga 118. Coba kita refresh. Ups, sorry, 116 kelihatannya belum running. Kita running dulu. Kita start. Baik, sekarang kita coba cek 11. 116 kita refresh. Baik, 116 sudah on. 117 kita absen dulu. Kita coba refresh. Dia sudah on. 118 kita refresh. Dia juga sudah on. Sekarang kita coba buka di bagian HA proxy kita. Kita coba refresh. Dia menampilkan 117, kita refresh lagi, 118, kita refresh lagi, 116. Oke ya. 3 server sudah terdaftarkan dan sudah bisa dijalankan. Sekarang kita buka yang namanya JMeter kita. Kita coba clear all dulu. Kita pastikan di sini yang kita akses adalah 115, di mana kita akan menjalankan 300 concurrent user dan akan di loop selama 2 kali. Kita klik di bagian aggregate report ini, kita coba jalankan lagi. Baik, dia sudah tidak menampilkan error ya di sini ya. Sudah 0%, artinya tidak ada tampilan error ketika kita membuat 3 server dan kita menggunakan yang namanya HA proxy di bagian depan dari aplikasi yang kita gunakan. Terima kasih, nama saya Adi Wirawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.